Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mayasari. Pada video kali ini, saya akan membahas secara ringkas mata pelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Walau memiliki fungsi dan sistem yang berbeda, sejatinya manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri yang sama. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Sederhananya, tumbuhan, hewan, serta manusia memerlukan makanan dan minuman agar mampu bertahan hidup. Makhluk hidup juga harus berproduksi atau berkembang biak supaya mereka mampu mempertahankan keberlangsungan hidup spesiesnya. Jika disimpulkan, ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Memperoleh dan menggunakan energi atau makan dan minum. 2. Berkembang biak atau bereproduksi. 3. Bergerak. 4. Respirasi atau bernafas. 5. Pertumbuhan dan perkembangan. 6. Peka terhadap rangsangan. 7. Mampu beradaptasi dengan lingkungannya. 8. Berekskresi atau mengeluarkan zat sisa. 1. Memperoleh dan menggunakan energi atau makan dan minum. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum, bukan hanya manusia atau hewan. Tanaman hingga bakteri pun juga butuh makan dan minum bila ingin bertahan hidup. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi makhluk hidup. 2. Berkembang biak atau bereproduksi. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan juga berkembang biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Bukan hanya manusia yang mengalami pertumbuhan, tapi hewan, tumbuhan, hingga bakteri juga mengalami pertumbuhan. Selain tumbuh, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Cara berkembang biak pun bisa dengan melahirkan, bertelur, atau muncul tunas untuk tanaman. 3. Bergerak. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Saat bergerak, sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Bukan hanya dilakukan oleh hewan atau manusia, tapi tumbuhan hingga bakteri juga bisa bergerak dengan cara yang berbeda-beda. 4. Respirasi atau bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. 5. Pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan juga berkembang biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Bukan hanya manusia yang mengalami pertumbuhan, tapi hewan, tumbuhan, hingga bakteri juga mengalami pertumbuhan. Selain tumbuh, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Cara berkembang biak pun bisa dengan melahirkan, bertelur, atau muncul tunas untuk tanaman. 6. Peka terhadap rangsangan. Ada banyak jenis rangsangan yang akan diterima makhluk hidup dari cahaya, air, suhu, sentuhan, suara, bau, atau makanan.
Contohnya, manusia akan refleks menyipitkan atau menutup mata saat ada sorotan lampu yang mengenai wajahnya. Hal itu merupakan bentuk tanggapan dari rangsangan dalam bentuk cahaya. Atau pada tumbuhan putri malu yang mengucupkan daunnya saat disentuh. Untuk menanggapi rangsangan ini, setiap makhluk hidup dibekali dengan indera khusus, seperti manusia yang memiliki mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan masih banyak lagi. 7. Mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Tanpa beradaptasi, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup di habitat atau tempat tinggalnya. Salah satu contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering, akan memiliki daun yang sempit seperti kaktus. 8. Berekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup juga memiliki ciri berupa selalu mengeluarkan zat sisa atau disebut juga ekskresi. Zat sisa ini berasal dari proses yang terjadi dalam tubuh setiap makhluk hidup. Karena merupakan zat sisa, tentunya tubuh harus mengeluarkannya agar tidak menumpuk dan mengganggu kinerja tubuh. Zat sisa ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti zat sisa dari proses oksidasi yang berupa uap air dan gas karbon dioksida yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan juga tetesan air dari proses respirasi. Ada juga zat sisa dalam bentuk keringat dan urin yang terjadi pada tubuh manusia atau hewan. Itu tadi beberapa penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang perlu teman-teman ketahui. Berdasarkan pengetahuan yang telah teman-teman dapatkan, cobalah untuk menyelesaikan persoalan berikut ini ya. Manakah yang merupakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Guntinglah gambar di bawah ini dan letakkan pada kotak yang sesuai. Semoga pembahasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you.